Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Dalam konten kali ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang jujur saja jarang sekali dibahas secara terbuka, apalagi di televisi. Kita akan bicara tentang utang, bukan utang kartu kredit atau utang ke tetangga sebelah, tapi utang antar negara. Lebih spesifik lagi tentang bagaimana China, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, membangun kekuatan globalnya bukan hanya dengan teknologi atau militer, tapi dengan utang. Ya, utang, tapi bukan utang dalam arti tradisional. Ini adalah utang yang dibungkus dengan proyek-proyek infrastruktur raksasa, kerjasama bilateral yang terkesan manis di awal, tapi kadang justru jadi jebakan bagi negara-negara yang tidak siap. Hari ini, kita akan kupas tuntas siapa saja negara yang paling banyak berutang ke China. Bagaimana utang ini bisa jadi senjata politik luar negeri yang ampuh, dan yang paling penting, di mana posisi Indonesia dalam peta utang global ke negeri tirai bambu ini. Jangan sampai kita terjebak dalam pusaran utang yang sulit untuk dilepaskan. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Pakistan, sebuah negara yang kini tengah bergulat dengan beban utang yang sangat besar. Data terbaru menunjukkan bahwa Pakistan menjadi pemegang utang terbesar ke China dengan total sekitar 77,3 miliar dolar. Angka yang fantastis, bukan? Jumlah ini terus meningkat seiring dengan proyek-proyek besar yang sedang berlangsung. Lalu, untuk apa saja utang sebesar itu? Apakah benar-benar bermanfaat bagi rakyat Pakistan? Sebagian besar utang Pakistan ke China mengalir ke proyek raksasa bernama China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Proyek ini diharapkan dapat mengubah wajah ekonomi Pakistan. Proyek ambisius ini bertujuan untuk membangun infrastruktur energi dan transportasi dari China hingga ke pelabuhan Gwadar di Pakistan. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Timur Tengah. Di atas kertas, CPEC terlihat seperti solusi bagi Pakistan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Namun, apakah kenyataannya seindah itu? Tapi sayangnya, realitanya tak semanis janji. Banyak proyek yang tertunda dan tidak memberikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal. Ekonomi Pakistan saat ini sedang terseok-seok, dan banyak pihak yang meragukan kemampuan mereka untuk membayar bunga dan cicilan proyek CPEC. Proyek-proyek ini malah menambah beban finansial negara. Beban utang yang menggunung ini membuat Pakistan semakin bergantung pada China, baik secara ekonomi maupun politik. Ketergantungan ini bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Beberapa analis bahkan menyebut-sebut Xi sebagai contoh nyata dari diplomasi jebakan utang China, di mana negara-negara berkembang dijerat dengan utang besar yang sulit dilunasi, sehingga terpaksa menuruti keinginan China. Ini adalah strategi yang sangat berbahaya. Kasus Pakistan ini menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk berhati-hati dalam menerima investasi dan pinjaman dari China. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang sama. Jangan sampai proyek-proyek infrastruktur yang megah justru menjadi bumerang yang menghancurkan ekonomi negara di masa depan. Kita harus belajar dari pengalaman Pakistan dan lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Bergeser ke benua Afrika, kita akan bertemu dengan Angola, negara penghasil minyak yang juga terjerat utang besar ke China. Angola, dengan kekayaan sumber daya alamnya, telah menjadi salah satu negara yang paling bergantung pada industri minyak. Total utang Angola ke China mencapai 36,3 miliar dolar. Angka ini terus bertambah seiring dengan kebutuhan Angola untuk mengembangkan infrastruktur minyaknya. Strategi China di Angola sedikit berbeda dengan di Pakistan. Di sini, China berperan sebagai investor utama dalam industri minyak Angola. Mereka mengucurkan dana besar untuk membantu eksplorasi dan produksi minyak di negara tersebut, menjadikan mereka pemain kunci dalam sektor ini. Sekilas, kerjasama ini terlihat saling menguntungkan. Angola mendapat suntikan dana untuk mengembangkan industri minyaknya, sementara China mendapat akses ke sumber daya alam yang melimpah. Namun, ada sisi lain dari cerita ini yang jarang dibicarakan. Namun di balik itu semua, ada jebakan yang menanti. Alih-alih membayar utang dengan uang tunai, Angola diwajibkan untuk membayarnya dengan pasokan minyak mentah. Ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya. Skema pembayaran ini membuat Angola terikat kontrak jangka panjang dengan China, dan membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak naik, Angola mungkin bisa bernapas lega, tetapi ketika harga turun,
situasinya menjadi sangat sulit. Ketika harga minyak dunia anjlok seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, Angola harus mengekspor minyak dalam jumlah yang lebih besar untuk membayar utangnya ke China. Ini menambah beban ekonomi yang sudah berat. Hal ini tentu saja merugikan Angola, karena mereka kehilangan potensi pendapatan dari penjualan minyak ke pasar internasional. Dampak ekonomi dari situasi ini sangat signifikan dan mempengaruhi berbagai sektor di negara tersebut. Negara Afrika lainnya yang juga masuk dalam daftar terjebak utang Cina adalah Kenya. Negara yang terkenal dengan wisata safarinya ini terlilit utang ke Cina sebesar 9,8 miliar dolar. Sama seperti di Pakistan, utang Kenya ke Cina sebagian besar dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar-besaran, seperti jalur kereta api standard gauge yang menghubungkan Nairobi dengan Mombasa. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi solusi bagi masalah transportasi di Kenya dan meningkatkan konektivitas ekonomi di kawasan Afrika Timur. Namun, proyek ini juga menuai kritik karena biaya pembangunannya yang membengkak dan dikhawatirkan akan membebani keuangan Kenya di masa depan. Kekhawatiran tersebut terbukti. Kenya kini kesulitan untuk membayar cicilan utang SGR ke China. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa Kenya berpotensi untuk mengalami krisis utang jika tidak segera melakukan restrukturisasi utang. Kasus Kenya ini kembali menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur mega yang dibiayai oleh China tidak selalu seindah yang dibayangkan. Ada harga mahal yang harus dibayar, dan jika tidak hati-hati, negara-negara berkembang seperti Kenya bisa terjebak dalam lingkaran setan utang. Ethiopia, negara di Afrika Timur yang dikenal dengan sejarahnya yang kaya, juga tak luput dari jeratan utang Cina. Utang Ethiopia ke Cina mencapai 13,7 miliar dolar. Sama seperti di negara-negara Afrika lainnya, Cina mengucurkan dana besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Ethiopia, seperti bendungan, jalan raya, dan jalur kereta api. Salah satu proyek yang paling menyita perhatian adalah jalur kereta api Addis Ababa sampai ke Djibouti, yang menghubungkan ibu kota Ethiopia dengan negara tetangganya, Djibouti. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas Ethiopia dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Namun, di balik gemerlapnya proyek-proyek infrastruktur tersebut, Ethiopia harus menanggung beban utang yang semakin berat. Kemampuan Ethiopia untuk membayar utang tersebut dipertanyakan, mengingat kondisi ekonomi negara yang masih rapuh. Beberapa analis bahkan khawatir bahwa Ethiopia bisa bernasib sama seperti Sri Lanka, yang terpaksa menyerahkan aset strategisnya ke China karena gagal bayar utang. Sri Lanka, negara kepulauan di Asia Selatan, menjadi contoh kasus yang paling tragis tentang bagaimana utang ke China bisa berujung pada hilangnya aset strategis sebuah negara. Negara ini telah menjadi sorotan dunia karena dampak dari utang yang begitu besar. Sri Lanka terlilit utang ke China sebesar 7 miliar dolar, yang sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan pelabuhan Hambantota. Pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi pusat perdagangan yang menguntungkan. Pelabuhan ini terletak di jalur pelayaran strategis di Samudra Hindia, dan China melihatnya sebagai aset penting dalam strategi maritim mereka. Jalur ini sangat vital untuk perdagangan internasional. Namun, proyek pembangunan pelabuhan Hambantota ini ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Banyak kendala yang dihadapi selama proses konstruksi. Pelabuhan tersebut sepi lalu lintas kapal dan tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Hambantota menjadi pelabuhan yang nyaris tidak terpakai. Akibatnya, Sri Lanka kesulitan untuk membayar cicilan utangnya ke China. Krisis keuangan semakin memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Pada tahun 2017, Sri Lanka terpaksa menandatangani perjanjian yang kontroversial dengan China. Perjanjian ini menjadi sorotan internasional. Dalam perjanjian tersebut, Sri Lanka setuju untuk menyerahkan kendali pelabuhan Hambantota kepada perusahaan China selama 99 tahun sebagai kompensasi atas utang yang belum terbayar. Ini adalah langkah yang sangat berat bagi Sri Lanka. Kasus Sri Lanka ini menjadi alarm bahaya bagi negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Banyak negara mulai mempertimbangkan ulang hubungan utang mereka dengan China. Utang ke China bukanlah sekadar angka di atas kertas. Ini adalah masalah yang sangat kompleks dan memiliki implikasi besar.
Utang bisa menjadi alat bagi Cina untuk memperluas pengaruh geopolitiknya dan menguasai aset-aset strategis di berbagai belahan dunia. Ini adalah strategi yang sangat cerdik dan berbahaya. Teman-teman, cerita-cerita dari Pakistan, Angola, Kenya, Ethiopia, dan Sri Lanka ini menunjukkan dengan jelas bahwa utang bukan sekadar soal angka, tapi soal siapa yang punya kuasa setelah angka itu berubah jadi aset, pengaruh, dan kendali. Indonesia harus belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu terjebak. Sekarang giliran kamu yang menilai. Apakah utang Indonesia ke Cina adalah solusi untuk percepatan pembangunan? Atau justru kita sedang menggali lubang masa depan yang dalam dan penuh jebakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu rasa konten seperti ini penting untuk dibicarakan. Karena masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tapi oleh rakyat yang melek akan informasi. Sampai jumpa di konten berikutnya.